Cucu Putri dengan NIM 191FK03079 dari kelas 3B Keperawatan Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan melakukan tindakan airway dan breathing. Yaitu tindakannya yang pertama ada head tilt dan chin lift, lalu ada jaw thrust, lalu ada cross finger dan finger sweep, lalu ada oropharynx airway, lalu ada nasopharynx airway, lalu ada Heimlich maneuver, lalu ada cross thrust dan black blow. Di sini untuk peralatannya yaitu peralatan dari head tilt chin lift, jaw thrust, cross finger and finger sweep, lalu ada Heimlich maneuver dan thrust dan blow yaitu menggunakan handscoon. Dan lalu untuk oropharynx airway yaitu untuk alatnya ada Mayo dan lalu untuk alat-alat dari nasopharynx airway yaitu ada gel, lalu ada plaster, lalu ada NPA, lalu untuk selanjutnya yaitu ada Bangkok dan hand sanitizer, lalu ada masker. Baik, sebelum melakukan tindakan kita cuci tangan terlebih dahulu. Lalu setelah cuci tangan kita memakai APD, handscoon dan masker. Baik, untuk tindakan pertama yaitu head tilt chin lift, yaitu kita posisikan pasien di atas permukaan yang datar. Lalu selanjutnya yaitu letakkan tangan pada dahi pasien seperti ini. Lalu letakkan ujung jari tangan di bawah dahi ujung wajah pasien. Lalu tegakkan kepala dahi ke atas. Lalu kita tahan dan pastikan secara bersamaan sampai kepala pasien dalam posisi eksternal. Baik, untuk selanjutnya yaitu tindakan ketiga yaitu cross finger dan finger sweep. Yang pertama yaitu cross finger terlebih dahulu, yaitu silangkan ibu jari pada telunjuk perawat, lakukan ibu jari pada gigi pasien seri bawah dan jari telunjuk pada gigi seri atas. Lakukan gerakan memutar untuk membuka mulut pasien. Setelah mulut pasien terbuka, lalu kita lakukan tindakan finger sweep. Fungsi dari finger sweep itu yaitu untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan pada mulut pasien untuk membuka jalan napas. Baik, yang selanjutnya yaitu tindakan keempat yaitu oropharynx airway. Sebelum melakukan tindakan kita cuci tangan terlebih dahulu dan memakai handscoon kembali. Setelah itu kita memilih ukuran OPA sesuai dengan kebutuhan ukuran pada pasien. Setelah itu lalu kita ukur dari ujung telinga ke pinggir bibir pasien. Setelah itu lalu kita memakai tostatel untuk membuka mulut pada pasien. Setelah itu lalu kita memasukkan OPA secara perlahan. Setelah OPA masuk lalu kita pasangkan plester. Baik, selanjutnya yaitu kita evaluasi siklus pernapasan pasien dan kenyamanan pada pasien. Selanjutnya kita membuka sarung tangan dan cuci tangan kembali.
Baik, untuk selanjutnya yaitu tindakan kelima, yaitu nasofaring airway, yaitu sebelum melakukan tindakan kita sama mencuci tangan dan memakai handscoon. Lalu setelah itu kita ambil NPA, lalu kita ukur NPA dari telinga sampai ke hidung. Setelah itu lalu kita pakaikan gel. Setelah dipakaikan gel, lalu kita masukkan secara perlahan. Lalu kita memakai plester. Setelah memakai plester, lalu kita evaluasi kembali pada pasien, kenyamanan pada pasien. Setelah itu lalu kita cuci tangan dan bersihkan alat. Baik, untuk selanjutnya yaitu tindakan keenam, yaitu Heimlich maneuver, yaitu posisikan pasien di depan perawat. Lalu setelah itu kepalkan tangan kiri perawat, lalu simpan di atas perut pasien, yaitu di atas pusat di 2 jari. Lalu kepalkan lagi tangan satunya lagi untuk menahan. Lalu kita lakukan penekanan pada perut korban sampai benda asing atau makanan yang menghalangi saluran pernapasan keluar. Untuk selanjutnya yaitu tindakan ketujuh, yaitu chow thrust dan black blow, yaitu posisikan bayi di atas paha pasien dan tangan di memegang leher pada bayi. Lalu setelah itu kita lakukan hentakan pada dada sebanyak 5 kali dengan menggunakan 2 jari tengah telunjuk tangan sejajar dengan puting susu. Lalu setelah itu kita balikan bayi untuk posisi tengkurap. Lalu kita hentakan bayi dan lakukan tepukan di punggung dengan menggunakan pangkal telapak tangan sebanyak 5 kali. Baik, setelah selesai melakukan tindakan, kita memasang semua alat pelindung diri, lalu kita cuci tangan kembali. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.